Halo teman-teman Gibeon Youth, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha Kasih, Bapa kekal, Raja surga, turun ke dunia, nyatakan kasih-Nya, selamatkanku. Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha tinggi, jadi manusia, kasih surga, turun ke dunia, pulihkan hidupku selamanya. Oh, besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu, ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal, yang lebih sungguh-sungguh katakan. Siapakah seperti Kau Tuhan, Maha tinggi, jadi manusia, kasih surga, turun ke dunia, pulihkan hidupku selamanya. Oh, besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu, ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal. Mari sama-sama kita mau katakan, kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. angkat suaramu katakan, Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Oh, kasih-Mu cukup bagiku, Yesus, Kau yang ku perlu. Besar kasih-Mu bagiku, tiada terukur rahmat-Mu, ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan damai, tenang kekal, ku disucikan, ku diangkat, Kau berikan
semuanya, gimana kabarnya kalian? Gak kerasa nih kita udah 1 minggu. Masih semangat ya teman-teman? Thank you ya buat kalian semua yang masih setia mengikuti CG, juga kalian yang rutin membaca daily devotional yang udah dikirimkan sama leader-leader kalian setiap harinya. Biarlah iman kita juga bisa bertumbuh setiap hari. Amin teman-teman. Nah, hari ini kita akan memulai khotbah kita yang berseri yang baru yang berjudul God's Good Words. Nah, ini maksudnya apa nih? Kita mau belajar hari ini tentang sebuah penciptaan, teman-teman. Lah, mungkin selama ini kita jarang ya membahas hal-hal yang sifatnya tuh doktrinal. Mungkin selama ini kita bahas hal-hal yang sifatnya aplikatif. Tapi sekali-sekali penting nih buat kita bahas hal-hal yang mengenai hal ini. Walaupun kita masih muda, kita perlu tahu dan kita juga mengenal Alkitab dan juga firman Tuhan serta Allah Tritunggal dengan baik. So, excited banget ya. Sebelum memulai, yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau memang hari ini kami masih bisa bersama-sama beribadah secara online dan kami akan mau belajar Tuhan mengenai firman-Mu Tuhan dan juga mengenai penciptaan. Biarlah apapun yang akan kami pelajari hari ini membuat kami semakin mengenal Engkau dan juga membuat kami bisa benar-benar percaya akan Engkau dan juga bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, setiap cerita pasti punya permulaan ya. Kayak contohnya, kisah Alkitab ini punya 3 kata yang menakjubkan di awal, di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Jadi Tuhan tuh gak hanya di awal, tapi dia tuh ada di sana bahkan sebelum daripada permulaan itu sendiri. Setiap benda fisik yang ada di alam itu semua punya asalnya. Sama halnya juga dengan aku, kamu dan juga kita semua. Kalau misalnya kita lihat di masa lalu, kita semua pasti ada ya, di titik yang namanya sebuah kehambaan. Nah, semua orang pasti pernah merasakan hal itu, kecuali Tuhan. Kayak gitu ya. Setiap agama di dunia ataupun setiap individu di dunia, mereka tuh punya cerita gimana sih tentang alam semesta itu bisa muncul. Nah, tapi kisah penciptaan ini khusus yang paling menonjol yaitu bahwa Tuhan menciptakan segalanya dari ketiadaan. Nah, kita mau sama-sama baca ya teman-teman di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan juga masih kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ungkapan ini sering banget digunakan oleh para filosofis untuk sebuah penciptaan dari ketiadaan. Biasa mereka sebut itu dengan penciptaan ex nihilo atau dari sebuah ketiadaan. Tuhan juga dia nggak memulai dari bahan mentah pada saat dia menciptakan kita. Dia bukan hanya sebuah pembentuk atau mungkin kepala daripada sebuah desainer alam semesta dalam segala hal, tapi dia juga adalah pencipta itu sendiri. Nah, coba kita bayangin sama-sama ya teman-teman. Kontraktor biasanya kan dia membuat sebuah bangunan tuh kan dari bahan-bahan mentah ya, kayak contoh pasir, semen, cat. Seniman juga, dia menyusun nada dan juga musik itu dari bahan mentah itu juga untuk menjadi sebuah karya seni. Penulis, dia membentuk sebuah kata, dia memikirkan sebuah gagasan untuk bisa menjadikan sebuah cerita yang hebat. Nah, Tuhan sendiri dia menciptakan setiap orang tuh dengan desain tertentu. Nah itu juga dia lakukan untuk langit, bumi dan juga laut dan juga untuk menciptakan kita. Lah manusia diberikan tugas untuk apa teman-teman? Kita untuk mengolah, memodifikasi dan juga kita untuk bisa menumbuhkan apa yang sudah Tuhan tumbuhkan dalam dunia ini. Dan guys, ketika Tuhan menciptakan segalanya, dia tuh memulai dengan sebuah kekosongan yang tidak terbentuk dan membentuknya itu dengan firman Tuhan itu sendiri. Dengan cara yang sama, hidup kita yang tidak terbentuk dan kosong itu akan tetap terus tidak terbentuk dan kosong sampai Tuhan Yesus datang sendiri untuk membawa kehidupan. Sekarang di mana dalam hidupmu yang kamu berharap Tuhan tuh bekerja secara cepat? Atau mungkin apa sih proses yang sering Tuhan gunakan dalam hidupmu untuk membentuk agar kita tuh semakin hari tuh semakin serupa dengan Tuhan? Mungkin ini bisa sama-sama kita renungkan dan mungkin nanti kamu bisa bahas ini dalam CG-mu. Nah, kisah Tuhan itu dimulai dengan sebuah gambaran tentang alam semesta. Dan semua yang ada tuh dibentuk dari sebuah ketiadaan, teman-teman. Dalam bahasa lainnya itu disebut dengan creation ex nihilo. Segala sesuatu itu tidak ada, kecuali Tuhan sendiri yang menciptakan segalanya. Dan hanya Tuhan yang kekal dan setiap penciptaan yang memiliki permulaan. Nah, oleh karena itu, Tuhan yang kekal tuh dia memerintah atas semua ciptaannya. Dan hanya dia yang layak disembah, teman-teman. Tuhan sebagai pencipta dia tuh nggak hanya melakukan apa yang nggak dapat dilakukan oleh manusia, ya kan? Dalam manapun lah, manusia manapun. Tapi dalam kata kerja Ibrani itu disebut dengan bara. Kita mau sama-sama katakan bara ya. Yang artinya apa sih? Artinya adalah menciptakan. Dan itu nggak pernah memiliki subjek manusia.
Kata lain dari bara itu menunjukkan bahwa sebuah pekerjaan secara unik milik Tuhan. Nah, dalam bahasa, walaupun ini dalam bahasa Ibrani di sini Tuhan tuh berbentuk jamak, tapi kata kerjanya itu, subjeknya itu adalah Tuhan tuh tunggal. Jadi dia itu adalah 3 pribadi dalam satu hakikat. Tuhan tuh adalah pencipta langit dan bumi, dan Tuhan tuh nggak bergantung sama alam semesta, justru malah alam semesta yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ini ada tertulis juga di Ibrani 1 ayat 3, nanti mungkin kalian bisa baca sama-sama di rumah. Kisah penciptaan itu buat banyak pertanyaan tentang, mungkin banyak yang bertanya, berapa sih usia bumi, gimana sih prosesnya penciptaannya, gimana sih garis waktu sebuah penciptaan, atau mungkin evolusi ini dan itu, atau mungkin pertanyaan yang populer lah yang mungkin kita biasa tahu, gimana sih penciptaannya dinosaurus kayak gitu ya. Penulis di Kejadian yaitu Musa, dia tuh nggak hanya pengen kita tuh melihat kebesaran daripada sebuah ciptaan Tuhan, tapi kita tuh juga pengen kita tuh melihat kebaikan daripada Tuhan itu sendiri. Nah itu diulang-ulang terus di Kejadian 1 pada saat Tuhan menciptakan. Dia mengatakan bahwa Allah melihat segala sesuatunya baik. Dengan kata lain bahwa ciptaan itu baik. Dan ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, apa itu artinya baik? Kenapa kok Tuhan tuh selalu menyebutkan ciptaan itu baik kayak gitu? Nah mungkin dalam menciptakan dunia yang baik, Tuhan tuh juga tetap menciptakan dunia yang menuju kepada perubahan. Yang dimaksudkan untuk perubahan. Tuhan memilih untuk menciptakan dunia yang baik, di mana manusia sendiri itu di situ akan bekerja dengan ciptaannya, dan juga dia akan membuat segala sesuatunya lebih baik kayak gitu, untuk memuliakan Tuhan pastinya. Dan pada saat walaupun Tuhan sepenuhnya sempurna, dia tuh juga yang merancang alam semesta dan dunia itu sendiri. Dia yang menciptakan itu. Dialah sang pencipta. Dan Rasul Yohanes dia tuh membuka kisahnya tentang kehidupan Yesus, dan dia menghubungkan dengan kisah penciptaan ya. Kita mau sama-sama baca di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tiada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah teman-teman, Yesus Kristus itu adalah firman itu sendiri. Dan dia itu adalah pencipta yang menjadikan segala sesuatunya jadi baru. Mungkin hidup kita yang tadinya kita penuh dengan dosa, hidup kita yang penuh dengan kekacauan. Tapi dengan adanya Yesus, dia tuh menciptakan segala sesuatunya tuh baru. Dia menciptakan bahkan segala sesuatu yang mulai dari ketiadaan. Dia menciptakan kembali segala sesuatu dalam hidup kita. Identitas kita penuh lagi di dalam Tuhan. Kita tahu lagi bahwa kita tuh sekarang adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan. So sekarang kita tahu gimana penciptaan itu, dan Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Allah tuh melihat segala sesuatunya baik. Kita tahu sekarang bahwa kita punya Tuhan yang memiliki segala sesuatu, yang memikirkan kita dengan detail. Apa yang kita khawatirkan sekarang? Masa depan, sekolah, keluarga, atau mungkin apapun lah. Rancangan dan tujuan asli Tuhan itu untuk melindungi hati kita dari segala sesuatu yang kita bisa berhalakan di dalam ciptaan ini, ataupun di dalam dunia ini. Ya, kita bisa menikmati, dan juga kita memang perlu untuk menikmati segala ciptaan Tuhan yang Tuhan maksudkan. Tapi kita juga harus waspada atas segala pemberian yang Tuhan yang sudah kasih kepada kita. Jangan sampai itu nanti menjadi berhala. Bahaya ya teman-teman, apalagi nanti berhala ini mengenai berhala hati. Berhala hati ini yang akhirnya bisa kita lebih hargai daripada Tuhan itu sendiri. Dan nanti kita bisa lebih mencintai hadiah yang Tuhan berikan daripada sang pemberi itu sendiri, yaitu Tuhan. Berhala itu bisa ditemukan di mana sih teman-teman? Hobimu mungkin, pencapaianmu mungkin, hubungan kita dengan sesama mungkin, atau apapun lah. Nah, hari ini kita belajar sama-sama ya bahwa Tuhan tuh menciptakan segala sesuatu itu dari ketiadaan. Dan dia tuh menciptakan segala sesuatu itu baik teman-teman. Dia menciptakan kamu, dia menciptakan orang tuamu, segala sesuatu diciptakan dengan tujuan yang baik. Minggu depan kita akan belajar gimana peran dan juga tanggung jawab kita sebagai sebuah ciptaan Tuhan, biar kita tuh bisa lebih bertanggung jawab lagi atas apa yang Tuhan sudah berikan hidupnya buat kita. Dan biarlah melalui sermon hari ini kita sama-sama bisa belajar dan juga kita bisa bersyukur. Kenapa Tuhan tuh menciptakan kita? Biarlah identitas kita tuh penuh di dalam Tuhan. Biarlah kita setiap hari itu tidak mengeluh. Biarlah tiap hari kita tuh bisa sama-sama bersyukur atas setiap keadaan. Mungkin keadaan sekarang lagi gak baik, ada kondisi sekarang kayak gini, kalian harus online, segala sesuatunya serba online, mungkin sekolah juga online, mungkin segala sesuatunya gak biasa, cuman kita perlu tahu bahwa Tuhan tuh menciptakan segala sesuatunya baik. Dan
walaupun kondisi kita nggak baik, itu juga semua masih dalam kontrolnya Tuhan. Amin teman-teman. Ibadahnya mungkin udah selesai, firman udah selesai sampai di sini. Tapi biarlah kita bisa sama-sama merenungkan kembali apa sih maksud Tuhan menciptakan kita dalam setiap harinya. Mari sama-sama kita berdoa ya teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa sama-sama belajar mengenai sebuah penciptaan Tuhan. Biarlah ini bisa membuat kami itu lebih bersyukur dan juga lebih menghargai setiap ciptaan yang sudah Tuhan kasih. Mensyukuri setiap hidup yang sudah Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, Kau membuat kami bisa mengetahui bahwa segala sesuatu itu dalam kontrol-Mu Tuhan. Dan juga segala sesuatu itu baik Tuhan. Karena Engkau juga menciptakan segala sesuatunya baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, thank you sudah mengikuti ibadah hari ini. Kalau misalnya kamu mungkin rindu untuk didoakan, kamu bisa scan QR code yang ada di layar atau mungkin akses link yang ada di layar juga. Di sana nanti akan ada kakak-kakak yang rindu untuk mendoakan kalian semua. Terima kasih teman-teman untuk hari ini dan happy Sunday and God bless you.